Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya di channel kesayangan kalian semua, Ruang Kepo. Pada kesempatan kali ini kita akan merangkum alur cerita film trilogi dari perjalanan kisah Steve Rogers atau Captain America. Dan seperti apa kisahnya? Mari kita saksikan video rekapnya. Film ini dimulai pada tahun 1991 menampilkan karakter Bucky Barnes yang sekarang dikenal dengan The Winter Soldier. Terlihat dia baru bangkit dari tidur panjangnya setelah dibekukan selama berpuluh-puluh tahun dalam proses cryogenic. Di sini Bucky digunakan oleh tentara Rusia sebagai alat pembunuh massal yang diaktifkan melalui metode hipnotis. Lalu adegan berganti ketika Bucky mengejar sebuah mobil dan meledakkannya. Cerita kemudian beralih ke masa sekarang di sebuah kota Lagos. Di sana Captain America bersama Scarlet Witch, Black Widow serta Falcon sedang bertugas mengalahkan sekelompok teroris. Di sana mereka memang berhasil melumpuhkan semua teroris. Namun dalam kejadian yang fatal, saat ingin menyelamatkan Captain America, Wanda secara tidak sengaja meledakkan crossbones ke sebuah bangunan apartemen dan menimbulkan banyak korban jiwa. Kemudian beralih ke Tony Stark di sebuah seminar yang menunjukkan teknologi terbarunya. Setelah acara itu, Tony kemudian bertemu dengan seorang wanita yang anaknya terbunuh di Sokovia saat konfrontasi melawan Ultron. Wanita itu menyalahkan Tony atas kematian anaknya dan hal itu membuat Tony merasa bersalah. Scene kemudian beralih memperlihatkan markas Avenger. Di sana para superhero bertemu dengan General Ross. Kedatangannya dia kemari karena beranggapan Avenger bertanggung jawab dalam menimbulkan banyak korban jiwa yang sudah pernah terjadi di New York, Washington DC, Sokovia, dan terakhir di Lagos. Ross kemudian menawarkan perjanjian untuk menandatangani perjanjian Sokovia yang telah disetujui oleh 117 negara. Perjanjian ini berisikan bahwa Avenger bukan lagi organisasi swasta tetapi atas naungan PBB. Di tempat lain, seorang pria bernama Baron Zemo mengintimidasi seorang pria Rusia dan mengambil buku The Winter Soldier, lalu pergi meninggalkannya. Kembali ke markas Avenger, terlihat mereka sedang berdebat sebelum memutuskan untuk menandatangani perjanjian Sokovia. Dari perdebatan itu, mereka terbagi menjadi dua pihak. Pihak Steve Rogers yang merasa tidak setuju karena hal itu sama saja melanggar kebebasan mereka dalam bertindak, sedangkan pihak Tony yang merasa bersalah karena anak di Sokovia. Kemudian dia merasa Avenger sudah kelewatan dalam bertindak dan perlu dibatasi demi keamanan dunia. Lalu Steve menerima SMS bahwa Peggy Carter meninggal dunia. Kemudian scene berpindah di kota Vienna. Di sana diadakan pertemuan yang membahas soal perjanjian Sokovia. Lalu tiba-tiba Raja T'Chaka meninggal dunia karena ledakan bom yang diledakkan oleh Bucky. Hal itu membuat T'Challa anaknya marah dan ingin membunuhnya. Scene kemudian berpindah di Bukares dan di situ Bucky baru sadar bahwa dirinya telah ditetapkan sebagai buronan. Saat kembali ke apartemennya, di sana sudah ada Captain America dan sudah dikepung oleh tentara Jerman. Lalu mereka berhasil kabur dari apartemen itu. Lalu tiba-tiba Bucky dihadang oleh Black Panther. Namun mereka harus berlari karena dia ditembaki oleh helikopter Jerman. Kejar-kejaran pun terjadi sampai membawa mereka ke jalan raya. Lalu Captain America menyelamatkan Bucky yang hampir dihajar oleh Black Panther. Polisi langsung berhasil mengepung mereka dan di sana ada War Machine juga. Scene kembali ke Berlin. Karena insiden tadi, perisai milik Captain America dan sayap milik Falcon disita dan mereka akan dipenjara. Di sini Tony masih berusaha membujuk Steve supaya dia mau menandatangani perjanjian Sokovia. Scene berlanjut memperlihatkan Bucky sedang diinterogasi oleh seorang dokter. Di tempat lain, di sebuah pembangkit listrik yang ada di Berlin, ada seorang pengantar paket dan ketika dibuka, paket itu berisikan alat misterius yang sudah dirakit oleh Zemo. Seketika langsung aktif dan memadamkan listrik satu kota, termasuk kantor polisi dan tempat Avenger.
Ternyata dokter tersebut adalah Zemo yang menyamar. Dia langsung menggunakan kesempatan ini untuk menghipnotis Bucky. Hal ini membuat Bucky tak terkendali sampai merusak sel tahanannya. Steve dan Sam kemudian langsung ke sana dan terjadi pertarungan di antara mereka. Semua anggota Avenger yang ada di sana ikut turun tangan, termasuk T'Challa. Namun Bucky tetap bisa kabur. Ketika Bucky ingin pergi menggunakan helikopter, Steve kemudian datang dan menahan helikopter tersebut sampai mereka berdua terjatuh ke sungai. Bucky kemudian dibawa lalu ditahan oleh Steve dan Sam. Ketika dia sadar, ternyata Bucky sudah mengenali Steve. Bucky pun mengungkapkan sebuah fakta bahwa Winter Soldier bukan hanya dirinya saja. Ada beberapa Winter Soldier lain di luar sana. Dan sekarang Steve berencana untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa melibatkan Avengers yang lain. Scene kembali ke Tony. Di sini General Ross ingin menggunakan pasukan khusus untuk menangkap Steve dan yang lainnya. Namun Tony membujuknya agar para Avengers saja yang menangkapnya, agar tidak ada korban jiwa. Ross pun setuju dan memberi mereka waktu 36 jam. Lalu Tony merekrut seorang remaja yang bernama Peter Parker untuk bergabung dengan timnya menghadapi Captain America. Ternyata Tony sudah mengamati Peter selama ini. Peter sendiri mempunyai kekuatan seperti laba-laba yang kita kenal dengan Spider-Man. Lalu di Berlin, Natasha membujuk T'Challa untuk membantu tim Tony. Keesokan harinya, Sharon Carter memberikan perisai dan sayap Falcon kepada Steve dan Sam. Kemudian di sebuah parkiran bandara, Steve diperkenalkan dengan anggota baru yang bernama Scott Lang atau kita kenal dengan Ant-Man. Tiba-tiba seluruh bandara dievakuasi dan tim kapten bersiap menggunakan kostumnya. Steve kemudian dihadang oleh semua tim Tony. Di sini Steve menjelaskan tentang rencana Zemo. Namun Tony tetap pada misinya membawa pulang Steve dan Avengers lainnya. Akhirnya karena bersikeras dengan pendapat masing-masing, pertarungan pun terjadi. Terlihat imbang di antara kedua pihak. Namun di satu kesempatan, tim kapten lebih unggul dan bersiap untuk berlari menuju Quinjet untuk kabur. Namun mereka dihadang oleh Vision, dan pertarungan ronde kedua pun terjadi. Mereka saling bertarung dengan strategi masing-masing sampai-sampai tim Tony dikagetkan oleh Ant-Man yang berubah menjadi raksasa. Hal tersebut membuat tim Tony menjadi kewalahan. Steve dan Bucky kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi menuju Quinjet. Ternyata di pesawat sudah ada Black Widow yang menghadang. Namun tanpa diduga, Black Widow malah membantu Steve dan Bucky. Steve dan Bucky kemudian pergi namun diikuti dari belakang oleh Iron Man dan War Machine. Terlihat di posisi belakang Falcon juga yang berencana menghalangi mereka. Tony kemudian melakukan perjalanan. Lalu dia ditemani oleh komputer canggihnya yang bernama Friday. Akhirnya terkuak fakta bahwa Zemo telah membunuh dokter yang seharusnya datang untuk menginterogasi Bucky di Berlin. Setelah mendapatkan informasi, Tony kemudian bergegas pergi dan menyusul Steve diam-diam, namun di belakang pun ada T'Challa yang membuntutinya. Tak lama setelah itu, Tony bertemu Steve dan Bucky. Steve tetap siaga dengan Tony yang berusaha meyakinkan dia untuk membantunya. Akhirnya dia memasuki sebuah ruangan yang terdapat para Winter Soldier yang sudah dibunuh oleh Zemo sebelumnya. Di sini Zemo mengungkapkan bahwa dia telah kehilangan segalanya di Sokovia semenjak peperangan melawan Ultron. Dan Zemo ingin semua itu terjadi kepada para Avenger. Kemudian dia menunjukkan sebuah video yang menampilkan mobil di scene awal yang sedang membawa 5 serum Super Soldier. Terlihat si pengemudi tersebut adalah orang tua Tony yang kemudian dibunuh oleh Bucky. Mengetahui kenyataan yang pahit itu, Tony kemudian kehilangan kendali dan amarahnya meluap. Dia langsung memukul Steve dan langsung terjadi duel 2 lawan 1.
Bahkan tangan robotik Bucky sampai hancur terkena Unibeam Iron Man. Di luar, diam-diam T'Challa berniat ingin membunuh Zemo, namun T'Challa dengan sifat bijaksananya kemudian sadar bahwa dia tidak perlu membalaskan dendamnya. Kemudian kembali ke pertarungan Steve dan Tony. Mereka terlihat kewalahan, namun tetap bertarung. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Steve yang merusak reaktor Tony. Hal tersebut membuat armor Tony tidak bisa digerakkan sama sekali. Ketika Steve ingin pergi, Tony meminta perisai buatan ayahnya, lalu Steve menjatuhkan perisai tersebut dan pergi bersama Bucky. Terlihat Zemo ditahan di tempat yang sama seperti Bucky ditahan dulu. Suatu ketika, Tony mendapatkan sebuah paket yang berisikan surat permohonan maaf dan sebuah handphone untuk menghubungi Steve jikalau perlu bantuan. Di tempat lain, di penjara terapung, Steve berhasil mengalahkan penjaga penjara dan membebaskan teman-temannya. Oke, mungkin itu saja alur cerita yang dapat saya sampaikan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini adalah berhentilah membawa handphone saat sedang di kamar mandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.